Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Anindya Ripka Victoria Panjaitan dengan NIM 255090707111034 dengan dosen Muhammad Gufron SSI MSI pada tahun 2026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait hukum pertama termodinamika. Pada hukum termodinamika, tentu kita tidak asing lagi dengan yang namanya sistem. Sistem ini sendiri secara definisi merupakan bagian tertentu dari alam semesta yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis energinya. Contoh paling umum adalah gas di dalam sebuah silinder mesin. Di luar sistem tersebut, semuanya disebut lingkungan atau surrounding. Nah, yang memisahkan antara sistem dan lingkungan ini disebut sebagai batas sistem atau boundary. Batas ini biasanya bersifat nyata seperti dinding piston atau bisa juga bersifat imajiner. Berdasarkan bagaimana sistem ini berinteraksi dengan lingkungannya, kita dapat membaginya menjadi 3 jenis, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Yang pertama, sistem terbuka. Apa sih sistem terbuka itu? Sistem terbuka merupakan sistem yang dapat bertukar energi dan materi dengan lingkungannya. Misalnya, saat kita sedang menyeduh teh, kalau gelas itu tidak ditutup, maka uap air dan kalor bisa keluar dari gelas, yang membuat teh itu jadi cepat dingin, dan pastinya saat kita memegang gelas akan terasa panas. Nah, beda lagi kalau kita menutup gelas tersebut. Ini dinamakan dengan sistem tertutup. Lalu, apa sih sistem tertutup itu? Sistem tertutup merupakan sistem yang hanya dapat bertukar energi, tapi tidak dapat bertukar materi. Nah, jadi meski kalor bisa keluar, uap air tidak akan bisa keluar. Jadi kenapa sih saat kita menutup gelas tersebut dikatakan sebagai sistem tertutup? Itu karena uap gak bisa keluar dari tehnya, tapi kalor bisa keluar dari gelas tersebut. Buktinya saat kita memegang gelas tersebut akan terasa panas, dan lama-kelamaan teh di dalam gelas tersebut akan menjadi dingin. Berikutnya, ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini merupakan sistem yang tidak dapat berinteraksi dengan cara apapun pada lingkungannya. Jadi, sehingga tidak terjadi pertukaran panas, zat, dan kerja. Dalam sistem ini, energi yang masuk sistem sama dengan energi yang keluar sistem. Terus, kenapa teh yang kita masukkan ke dalam termos dikatakan sebagai sistem terisolasi? Jadi, itu karena uap dan kalor tidak dapat keluar dari termos. Buktinya ketika kita memegang dinding termos akan terasa dingin, dan air di dalam termos itu akan lebih lama menjadi lebih dingin ya. Kemudian energi dalam termodinamika. Setelah memahami sistem, kita harus melihat bagaimana energi berinteraksi di dalamnya. Dalam termodinamika, energi tidak hanya diam di satu tempat, tetapi berpindah. Ada 2 mekanisme perpindahan energi yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada kalor. Kalor ini adalah energi yang berpindah secara spontan akibat adanya perbedaan suhu antara sistem dan lingkungan. Jadi energi mengalir dari area panas ke area dingin hingga mencapai kesetimbangan. Kemudian ada kerja. Berbeda dengan kalor, kerja ini sendiri adalah perpindahan energi yang terjadi melalui mekanisme mekanis seperti pergeseran piston atau perputaran poros. Penting untuk diingat bahwa kalor dan kerja bukanlah sesuatu yang dimiliki sistem, melainkan energi yang sedang dalam proses perpindahan melintasi sebuah batas sistem. Nah, jika kalor dan kerja adalah energi yang berpindah, maka energi internal ini sendiri adalah energi yang tersimpan dalam sistem. Definisinya, energi internal ini merupakan total energi mikroskopis, baik energi kinetik maupun energi potensial dari seluruh molekul sistem. Gerak molekulnya besar,
Energi ini berbanding lurus dengan suhu. Semakin tinggi suhunya, gerak molekul semakin acak dan cepat, sehingga energi internalnya meningkat. Kemudian fungsi keadaannya, satu poin krusial adalah energi internal merupakan fungsi keadaan. Artinya, nilai hanya bergantung pada kondisi awal dan akhir sistem, bukan pada lintasan atau proses bagaimana sistem itu mencapai kondisi tersebut. Kemudian ada kalor. Kalor ini sendiri merupakan bentuk perpindahan energi yang terjadi secara alami karena adanya perbedaan suhu. Energi ini mengalir sampai suhu menjadi seimbang. Dalam satuan internasional, kita mengukur besaran kalor ini menggunakan joule. Kalor ini sendiri juga memiliki persamaan, yaitu Q sama dengan mc kali delta T. Kerja dalam termodinamika merupakan prinsip energi yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungan, atau sebaliknya melalui mekanisme mekanik. Contohnya, gas di dalam silinder yang dilengkapi piston. Ketika gas memuai, ia mendorong piston ke atas atau melakukan kerja terhadap lingkungan. Kemudian ada kerja pada perubahan volume. Kerja pada perubahan volume ini dapat didefinisikan pada sistem gas. Kerja sering terjadi karena perubahan volume. Jika gas memuai, maka gas melakukan kerja terhadap lingkungan. Persamaan kerja yaitu W sama dengan integral P dV. W merupakan kerja, P merupakan tekanan, dan V adalah volume. Tanda kerjanya, jika W lebih besar dari 0, maka sistem menerima kerja atau kompresi. Jika W lebih kecil dari 0 atau negatif, maka sistem melakukan kerja atau ekspansi. Dan jika W sama dengan 0, artinya tidak ada perubahan volume. Diagram PV merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara tekanan atau P pada sumbu Y dan volume pada sumbu X. Hubungan diagram PV ini dengan kerja adalah usaha atau kerja yang dilakukan sistem setara dengan luas daerah di bawah kurva pada diagram PV. Jadi jika volume membesar atau ke kanan, kerja akan bernilai positif. Kemudian jika volume mengecil atau ke kiri, kerja akan bernilai negatif. Kemudian interpretasinya, jika kurva naik atau turun, tekanan akan berubah. Jika garis horizontal, proses merupakan proses isobarik, dan jika garis vertikal, tidak ada kerja atau isokorik. Pada hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tapi hanya dapat diubah bentuknya. Hubungan antara energi internal kalor dan kerja dijelaskan melalui hubungan pertama termodinamika, yang pada dasarnya adalah hukum kekekalan energi yang diterapkan pada sistem gas. Dapat dirumuskan sebagai delta U sama dengan Q dikurangi W, yang dimana delta U merupakan perubahan energi internal, Q merupakan kalor yang masuk atau keluar sistem, W merupakan kerja yang dilakukan sistem. Berikutnya ada makna fisik hukum pertama. Pada interpretasinya, energi yang diberikan ke sistem atau kalor digunakan untuk dua hal, yaitu menaikkan suhu atau energi internal dan melakukan usaha luar atau kerja. Contohnya, gas dalam silinder dipanaskan, kemudian menerima kalor. Setelah itu dia akan melakukan tekanan naik dan gas mengembang dan mendorong piston atau melakukan kerja. Energi yang diterima terbagi menjadi kerja dan kenaikan suhu. Pada proses termodinamika dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada proses isobarik atau tekanan tetap. Proses ini terjadi pada tekanan P yang konstan. Jika gas dipanaskan, volumenya akan membesar dan sebaliknya. Kemudian ada proses isokorik atau volume tetap.
Proses ini terjadi pada volume atau V yang konstan karena volume tidak berubah, gas tidak melakukan usaha luar. Kemudian ada proses isotermik atau suhu tetap. Proses ini terjadi pada suhu yang konstan, energi dalam gas tetap atau delta U sama dengan 0, sehingga kalori yang masuk seluruhnya diubah menjadi usaha. Kemudian ada proses adiabatik atau proses ini terjadi tanpa adanya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan atau Q sama dengan 0. Biasanya terjadi karena proses berlangsung sangat cepat atau wadah terisolasi sempurna. Kemudian kerja bergantung pada lintasan. Kerja bukan fungsi keadaan, itu adalah sesuatu disebut fungsi keadaan jika nilainya hanya ditentukan oleh titik awal dan titik akhir, seperti suhu atau ketinggian. Sebaliknya, kerja hanya ada selama proses perubahan berlangsung. Sebagai contoh, kamu tidak bisa mengukur seberapa banyak kerja dalam gelas air diam, tetapi Anda bisa mengukur kerja saat air tersebut diaduk atau dipanaskan hingga memuai. Kemudian ada bentuk perpindahan energi. Jumlah energi yang keluar atau masuk sebagai kerja dapat sangat ditentukan oleh cara atau tahap proses yang tersebut dilakukan. Kemudian dalam termodinamika, jika gas berpindah dari volume V1 ke V2, nilai kerjanya akan berbeda tergantung apakah tekanannya dijaga tetap atau isobarik, suhunya tetap atau isotermal, atau tanpa ada kalor masuk atau adiabatik. Berikutnya kita akan membahas beberapa contoh soal. Yang pertama itu ada sebuah sistem gas menyerap kalor sebesar 600 Joule dan sekaligus melakukan kerja sebesar 200 Joule. Berapakah perubahan energi dalam sistem tersebut? Untuk mencarinya kita menggunakan rumus delta U sama dengan Q dikurangi W. Kita masukkan Q nya sama dengan 600 Joule dikurangi W nya sama dengan 200 Joule, hasilnya adalah 400 Joule. Kemudian soal berikutnya, pada suatu proses adiabatik, sebuah gas melakukan kerja sebesar 350 Joule. Apa yang terjadi pada energi dalam gas tersebut? Pada proses adiabatik, Q sama dengan 0, sehingga delta U sama dengan Q dikurangi W, sehingga Q sama dengan 0 dikurangi dengan W sama dengan negatif 350 Joule. Berikutnya ada aplikasi hukum pertama termodinamika. Aplikasi pada mesin kalor. Hukum pertama diterapkan untuk mengubah energi panas hasil pembakaran menjadi energi mekanik secara berkelanjutan, di mana selisih antara kalor yang diserap dari reservoir panas dan kalor yang dibuang ke reservoir dingin setara dengan total kerja yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Kemudian aplikasi pada turbin uap. Energi dari uap bertekanan tinggi digunakan untuk memutar sudut turbin sehingga terjadi penurunan entalpi atau energi panas dan tekanan. Uap yang secara langsung dikonversi menjadi kerja poros untuk menggerakkan generator listrik. Kemudian ada aplikasi pada mesin kendaraan. Dalam siklus pembakaran internal seperti mesin bensin atau diesel, energi kimia dari bahan bakar dilepaskan melalui pembakaran menjadi energi panas yang meningkatkan energi dalam gas, sehingga gas tersebut berekspansi dan mendorong piston untuk melakukan kerja mekanik yang menggerakkan roda kendaraan. Yang terakhir, untuk kesimpulannya, sistem termodinamika ini merupakan bagian dari alam semesta yang menjadi fokus kajian yang dibatasi oleh suatu batas dan berinteraksi dengan lingkungan. Sistem dapat berupa sistem terbuka, tertutup, atau terisolasi tergantung pada pertukaran energi dan massa. Dalam termodinamika, energi dapat berpindah dalam dua bentuk utama, yaitu kalor atau Q dan kerja atau W. Kalor adalah energi yang berpindah karena perbedaan suhu,
sedangkan kerja adalah energi yang berpindah akibat adanya gaya yang menyebabkan perubahan volume. Energi dalam sistem tersimpan sebagai energi internal atau U yang merupakan total energi partikel dan hanya bergantung dalam keadaan awal dan akhir fungsi keadaan. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya berupa bentuk secara matematis yang dinyatakan sebagai delta U sama dengan Q dikurangi dengan W, yang berarti perubahan energi internal sistem ditentukan oleh kalor yang diterima dan kerja yang dilakukan sistem. Hukum ini menunjukkan hubungan antara kalor, kerja, dan energi internal sebagai bentuk penerapan hukum kekekalan energi dalam sistem termodinamika. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.